Menatapnya panik. Itu kapal utama, mereka akan tenggelam. Tanpa pikir panjang, Raja Chelos berlari menuju tepi pantai. Ia memerintahkan pengawal Jayakarta untuk menolong musuh-musuh mereka. Lupakan perang, tolong mereka. Nyawa lebih berharga dari kemenangan. Para pengawal ragu sejenak, tapi Chelos sendiri terjun ke laut, melawan ombak demi menarik prajurit Medan yang terjebak di bawah kapal. Hai Samir, selamat datang di Yenian Short. Selamat menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten seru dari kami. Kerajaan di tanah Jakarta. Di masa lampau, jauh sebelum kota Jakarta menjadi seperti sekarang, berdiri sebuah kerajaan megah di tepi teluk. Kerajaan Jayakarta. Dikenal karena kemakmurannya, rakyat hidup tentram di bawah kepemimpinan Raja Chelos. Seorang penguasa muda yang gagah, bijaksana, dan disegani. Rambutnya hitam legam, matanya tajam bagaikan elang, dan suaranya berwibawa, membuat setiap perintahnya ditaati tanpa keraguan. Namun sebelum ia menjadi raja, Chelos hanyalah putra mahkota yang tumbuh bersama seorang sahabat dari kerajaan lain di utara, Pangeran Paris and Darika Kerajaan Medan, Tannet. Mereka berdua dibesarkan bersama di bawah asuhan para guru istana, belajar ilmu kepemimpinan, strategi perang, dan filsafat kehidupan. Keduanya bersumpah di bawah bintang malam. Tak akan ada yang memisahkan kita, walau takhta sekalipun. Namun takdir berkata lain. Saat Raja Chelos naik takhta menggantikan ayahandanya yang wafat, ia mengundang Paris ke Jayakarta untuk menghadiri penobatannya. Pangeran Paris datang membawa hadiah besar, sebilah keris pusaka berukir naga, simbol persaudaraan dua kerajaan. Tapi di balik senyumnya, hati Paris diliputi rasa iri yang perlahan membara. Sebab setelah melihat megahnya istana Chelos, menara emas menjulang tinggi, taman-taman indah dengan air mancur perak, Paris merasa dunianya yang dulu damai mulai berubah. Chelos, mengapa takdir memilihmu? Bisiknya malam itu sambil menatap ke arah istana dari jendela kamarnya. Dari hari ke hari, kabar tentang kebesaran Jayakarta sampai ke seluruh tanah Nusantara. Pedagang dari Arab dan Tiongkok datang silih berganti, emas dan rempah mengalir tanpa henti. Sementara itu, di Medan, kerajaan Paris mulai goyah karena bencana dan kemarau panjang. Rakyat Medan mulai bergumam, Chelos bijak dan kaya, tapi Paris hanya punya gengsi. Ucapan itu sampai ke telinga sang pangeran, dan di sanalah api permusuhan mulai menyala. Suatu malam, Chelos mengirim surat kepada sahabatnya. Sahabatku Paris, aku dengar rakyatmu kesulitan. Aku ingin membantu, bukan sebagai raja ke raja, tapi sebagai saudara yang dulu berbagi mimpi. Tapi surat itu dibakar oleh Paris. Ia menatap abu yang berterbangan sambil berkata pelan, "Engkau menolongku agar aku tampak lemah, Chelos. Aku tahu maksudmu." Sejak saat itu, Paris memerintahkan pasukannya memperkuat perbatasan utara. Ia mulai menyiapkan armada perang rahasia, kapal-kapal hitam tanpa lambang, dilatih untuk menyerang di malam hari. Di Jayakarta, para penasihat istana mulai curiga. Paduka Raja, hubungan dengan Medan semakin renggang. Kapal mereka sering terlihat di lautan kita. Namun Chelos hanya menjawab tenang, "Paris bukan musuhku, ia sahabatku. Jangan menuduh sebelum bukti terlihat." Tapi pada suatu dini hari, langit Jayakarta berubah merah. Bukan karena matahari terbit, melainkan karena perekam serangan mendadak dari utara. Ratusan kapal perang Medan muncul di Cakrawala. Dentuman meriam mengguncang lautan, menembus kabut pagi. Penduduk Jayakarta berlari panik. Menara penjaga memukul lonceng tanda bahaya. Medan menyerang, Medan menyerang. Raja Chelos segera memimpin pasukannya keluar dari benteng dengan baju zirah perak dan pedang pusaka. Kiai Jagatnala. Ia berdiri di atas kuda putih di tepi pantai. Jangan biarkan mereka menghancurkan tanah kita. Lindungi rakyat Jayakarta. Pertempuran pun pecah. Tombak bertemu pedang, panah berdesingan di udara, dan teriakan perang menggema hingga ke istana. Di kapal utama armada Medan, Pangeran Paris berdiri dengan jubah hitam, menatap sahabat lamanya dari kejauhan. "Maafkan aku, Chelos. Aku hanya menuntut apa yang seharusnya juga milikku, kehormatan." Hari-hari berubah menjadi minggu. Perang tak kunjung selesai. Jayakarta kuat bertahan, tapi banyak korban berjatuhan. Desa-desa pesisir hangus terbakar, dan pelabuhan kehilangan kapal dagang. Raja Chelos mulai murka. Ia memerintahkan pasukan khusus Garuda Hitam, prajurit elit yang hanya tunduk pada perintah raja, untuk menyusup ke kapal utama Paris dan mengakhiri perang. Namun rencana itu gagal.
Paris sudah menduganya. Ia menangkap salah satu prajurit Celos hidup-hidup dan mengirimkan pesan dingin. Kalau kau menginginkan damai, datanglah sendiri ke Pulau Tengah, tempat pertama kali kita bersumpah menjadi saudara. Raja Celos membaca surat itu dengan hati bergetar. Ia tahu ini bukan perang tentang wilayah, tapi tentang masa lalu, tentang luka yang tidak pernah sembuh. Baik, kita lanjutkan kisahnya menuju bagian paling tegang dalam hubungan dua sahabat yang kini saling berhadapan. Langit sore di Pulau Tengah berwarna tembaga. Ombak menghantam batu karang dengan ritme pelan, seolah tahu akan datang peristiwa besar. Di pulau kecil inilah dulu Celos dan Paris mengukir janji persaudaraan di atas batu datar, dengan darah di ujung jari mereka sendiri. Kini, tempat itu kembali menyambut mereka, tapi bukan sebagai saudara, melainkan musuh yang membawa bala tentara. Raja Celos tiba lebih dahulu. Ia datang hanya dengan sedikit pengawal, mengenakan jubah putih dan membawa pedang pusaka Kiai Jagatnala di punggungnya. Tatapannya tajam, tapi di dalam hatinya masih tersisa sedikit harapan. Tak lama, dari arah utara datanglah Pangeran Paris. Ia mengenakan zirah hitam berlapis baja ringan, dengan keris naga pemberian Celos dulu terselip di pinggangnya. Matanya dingin seperti batu. Mereka berdiri berhadapan di antara dua bendera. Bendera Beo Jayakarta yang biru, dan bendera Diang Medan Jauh yang merah darah. Suasana tegang. Tak ada yang berbicara selama beberapa detik. Hanya suara burung laut yang menjerit di kejauhan. Akhirnya Celos membuka suara. Suaranya dalam dan bergetar. Paris, sahabatku, mengapa sampai sejauh ini? Bukankah dulu kita bersumpah menjaga perdamaian dua negeri? Paris tersenyum miring. Perdamaian hanya untuk mereka yang menang. Aku bosan disebut bayanganmu, Celos. Sejak kecil semua orang membandingkan kita. Kau raja, aku hanya pangeran. Kau dipuja, aku dilupakan. Katakan, siapa yang pantas marah? Celos menatapnya lama. Kalau benar kau sahabatku, mengapa memilih darah sebagai jawaban? Paris melangkah mendekat. Jarak mereka kini hanya 3 langkah. Karena hanya darah yang membuat dunia mendengarku. Ia mencabut keris pusaka itu perlahan. Udara di sekitar mereka seolah membeku. Para pengawal menahan napas. Bulan mulai naik di langit, merah seperti bara. Dua sahabat itu kini saling berhadapan, pedang dan keris terhunus. Tak ada lagi kata-kata, hanya napas yang berat dan mata yang penuh dendam serta kenangan. Serangan pertama datang dari Paris. Gerakannya cepat, menusuk ke arah dada Celos. Raja Jayakarta menangkisnya dengan kilatan baja. Percikan api muncul dari benturan 2 logam sakti itu. Masih sekuat dulu, kata Paris sambil berputar, menebas ke arah samping. Celos menangkis lagi, kemudian menendang balik, membuat Paris mundur beberapa langkah. Dan kau masih keras kepala seperti anak kecil, balas Celos. Pertarungan mereka bukan sekadar adu senjata. Setiap tebasan menyimpan amarah, penyesalan dan cinta lama yang telah hancur. Mereka bertarung di bawah cahaya bulan merah, hingga darah pertama jatuh di pasir putih, darah Celos, tergores di lengannya. Namun sang raja tak mundur. Ia menatap Paris dengan mata tajam dan berbisik, "Aku tak akan bunuhmu, tapi aku juga tak akan membiarkanmu menghancurkan dunia yang kita bangun bersama." Paris tertawa dingin. "Lalu siapa yang akan menghentikanku, Celos, kau?" Keduanya kembali beradu. Dentuman logam menggema di udara, sampai akhirnya keduanya jatuh, lelah, di tanah berpasir yang kini berlumur darah. Hening sesaat, lalu petir menyambar di kejauhan, tanda badai besar akan datang. Dalam keheningan Celos bertanya lirih, "Paris, apakah semua ini hanya karena iri?" Paris memejamkan mata. "Tidak hanya iri, tapi juga karena pengkhianatan." Dan Celos menatapnya, tak mengerti. "Apa maksudmu?" Paris menarik napas berat, suaranya bergetar. "Waktu ayahku meninggal, aku mengirim utusan ke Jayakarta meminta bantuan. Tapi tak ada jawaban. Utusanku hilang di laut. Aku pikir kau menolak atau mungkin sengaja membiarkanku jatuh." Raja Celos terdiam. Ia menatap lautin yang gelap lalu berkata pelan, "Utusanmu tak pernah sampai padaku. Mereka diserang bajak laut di perairan barat. Aku baru tahu setelah semuanya terlambat. Aku bersumpah, Paris. Aku tak pernah ingin melihatmu menderita." Kata-kata itu membuat Paris terdiam. Untuk pertama kalinya, tatapan dinginnya berubah menjadi bimbang. Tapi harga diri dan kemarahannya sudah terlalu dalam untuk surut. "Kalau begitu, biarlah sejarah yang memutuskan siapa yang benar," katanya datar. Ia mengangkat kerisnya lagi, tapi tiba-tiba, suara gemuruh besar terdengar. Ombak raksasa menghantam pantai, dan badai pun datang. Baik, berikut lanjutan dan penutup kisahnya. Aku akan menulisnya dengan nada epik, menyentuh, dan penuh makna,
agar kisah Raja Chelos dan Pangeran Paris terasa abadi seperti legenda Nusantara. Langit di atas Pulau Tengah tiba-tiba terbelah oleh kilatan petir. Angin berputar liar, mengangkat debu dan daun kering. Laut bergemuruh seperti seekor naga yang terbangun dari tidur panjang. Para prajurit dari kedua pihak berlari mencari perlindungan, tapi Chelos dan Paris tetap berdiri di tengah badai, di tempat mereka bertarung. Rambut mereka terurai, pakaian mereka basah, namun mata keduanya tetap saling menatap. "Paris, hentikan ini! Alam pun menolak peperangan kita," teriak Chelos di tengah suara angin. Paris menggenggam kerisnya lebih erat. "Sudah terlambat, Chelos. Tak ada yang bisa dihentikan sekarang." Gelombang besar menghantam pantai, membuat keduanya terhempas. Namun di saat bersamaan, petir menyambar batu datar, batu tempat mereka dulu bersumpah menjadi saudara. Batu itu terbelah dua. Keduanya terdiam, mereka tahu sumpah lama itu telah benar-benar berakhir. Ketika badai semakin menggila, sebuah kapal besar milik Paris terseret ombak dan nyaris terbalik. Dari kejauhan, teriakan para prajuritnya menggema minta tolong. Paris menatapnya panik. "Itu kapal utama, mereka akan tenggelam." Tanpa pikir panjang, Raja Chelos berlari menuju tepi pantai. Ia memerintahkan pengawal Jayakarta untuk menolong musuh-musuh mereka. "Lupakan perang, tolong mereka. Nyawa lebih berharga dari kemenangan." Para pengawal ragu sejenak, tapi Chelos sendiri terjun ke laut, melawan ombak demi menarik prajurit Medan yang terjebak di bawah kapal. Paris hanya bisa menatap, antara kagum dan tak percaya. "Dia masih menyelamatkanku setelah semua yang kulakukan?" Gumamnya lirih. Namun gelombang berikutnya datang lebih besar. Kapal pecah dan Chelos tertarik arus. Paris terjun menyusul, mencoba menarik sahabatnya keluar. Mereka berdua terombang-ambing di laut, berpegangan pada potongan papan kapal. Di tengah gelap dan petir, Chelos menatapnya lemah. "Paris, jaga rakyatmu. Jangan biarkan dendam membunuh masa depan." Paris menggenggam tangan Chelos, tapi arus terlalu kuat. Dalam sekejap, Chelos terseret ke pusaran air, menghilang di bawah ombak yang bergulung. Paris berteriak memanggil namanya, tapi hanya badai yang menjawab. Keesokan paginya, laut menjadi tenang. Pulau Tengah tampak sunyi. Sisa-sisa pertempuran berserakan, tapi langit kini bersih, biru seperti langit baru lahir. Pangeran Paris berdiri di tepi pantai, tubuhnya lemah, tapi matanya penuh penyesalan. Di tangannya masih tergenggam keris naga, pusaka pemberian Chelos. Ia menatap laut, lalu berlutut, dan menancapkan keris itu ke pasir basah. "Mulai hari ini," ucapnya lirih, "tidak ada lagi perang antara Jayakarta dan Medan. Aku bersumpah atas nama laut yang menelan sahabatku. Tak akan ada darah di antara kita lagi." Ia lalu memerintahkan pasukannya mundur, membawa kabar damai ke kedua kerajaan. Beberapa hari kemudian, nelayan Jayakarta menemukan sebuah pedang perak terdampar di pantai selatan. Kiai Jagatnala, milik Raja Chelos. Mereka menyimpannya di istana sebagai lambang perdamaian. Dan setiap tahun di Pulau Tengah, dua kerajaan itu berkumpul untuk memperingati Ben Hari Laut Tenang. Hari di mana dua sahabat, dua raja, dan dua takhta belajar bahwa tidak ada kemenangan sejati dalam perang kecuali pengampunan. Passem portentata. Epilog. Legenda Raja Chelos dan Pangeran Paris masih diceritakan hingga kini di pesisir utara Jawa dan Sumatera. Konon, jika malam bulan merah tiba, dari kejauhan akan terdengar dua suara samar di atas ombak. Suara dua sahabat yang dulu bersumpah di bawah bintang, masih menjaga persaudaraan mereka dari balik waktu.